pokoknya sesudah presentasi tuh temen gue yang dua ini bilang kayak pokoknya dia kayak, "Sal, lu terima nggak sih digini-giniin?" Gue yang kayak, "Nah, terus gue harus gimana? Gila gue harus gimana dong?" Gitu loh, gue gitu loh. Kayak, gue harus gimana nih gitu Apa nih loh. parah banget. Terus Like, aduh, ngapain? aduh, parah Iya, banget. jujur aja sih. Ya Gue kesel sebenarnya udah sering digituin gitu loh. sama dia apa sama orang lain? Mungkin emang gara-gara sifat gue sendiri, sama Ya orang lain enggak juga dong. pernah. Mungkin emang gara-gara sifat gue gitu loh. Ya bukan Terus kata teman gue, ya sebenarnya lu nggak sepenuhnya salah gitu loh katanya. Gue kayak, ya oke. ya kalau misalnya ya emang bukan salah lu doang itu. Kalau kayak gitu. Just parah banget ya. Iya kan Itu udah sebenarnya tuh mental breakdown. salahnya tuh di miskomunikasinya doang. Iya, Di miscommunication situ dong. gue cuman kayak udah mati. Ini miskomunikasi doang nih. Kalau komunikasinya lancar, gue juga jadi kerjain gitu loh. Kalau Kan misalnya apa ya? Gue kayak gitu, kerja kelompok sih. salahnya ya salah ini dong. Bukan salah individu dong, itu salah kelompok dong. Salah grup gitu, salah grup. Bukan. Terutama salah ketua. Nah, iya itu. Nggak bisa Soalnya nyalahin, ketua itu harus, nggak bisa nyalahin satu orang. ya ketua itu harus apa sih kayak mereka tuh menghandle member-membernya kayak Membernya lu kerjain supaya ini ya, lu kerjain ini ya, gitu loh. iya kayak bagi loh, terus yang ngajuin komunikasi gitu-gitu, sehingga tuh kelompok itu tuh Iya, udahlah damai gitu loh. Nggak ada ini kayak santuy santuy. harusnya dia nanya dong kayak, dia Apa nanya kayak, bentar, kayak kerja lu tuh ini kayak mungkin dia kalau misalnya ada yang nggak ngerti harus ngasih arahan kayak lu tuh begini terus kerjanya tuh begini-begini poinnya tuh begini loh kayak ini poinnya ada sih segini lu lihat dari poin-poinnya terus lu kerjain dah gitu loh maksudnya lo sebagai ketua tuh lu harus bener-bener ngehandle gitu kan. iya Emang lu tahu member-member lu apa sih kayak mereka gimana kan nggak semua tahu. nggak semua tahu kita juga kan. Kalau gue Ya sih udahlah pokoknya gue di situ udah dah kayak aduh udahlah bodo amat gitu. udahlah, mending bodo amat sih, kayak ya sebenarnya itu simple problem gitu, tapi kalau misalnya dipikir-pikir itu kesel banget. Kesel banget udah sama orang itu sebenarnya simple banget kayak itu nggak no yang problem gimana cuman yang yang bisa. bikin itu dia gitu loh. Iya, itu ngefek mental mental lu dong, kayak batin bener-bener Iya dong gue kayak yang gitu loh. ngatin di situ. Untungnya teman-teman gue tuh yang kayak Sal emang lu terima diginiin ya gue akuin sih teman-teman gue tuh di kampus ya itu Support yang gue kenal tuh kayaknya yang baik gitu yang biasa-biasa aja. ya bagus, maksudnya jadinya nggak terlalu bete gitu. Ya gue juga kayak Ya gitu. mungkin BT-nya tuh karena
apa sih kayak mungkin saat lu presentasi lu sih salah atau enggak gimana kan mereka apa sih kayak ketawain ya itu nggak apa-apa, maksudnya emang gue yang salah gitu loh. Gue Iya. yang salah menyampaikan, Mm-mm. ya udah dong. Itu nih guys. Terus misalnya gimana mereka yang kayak pasti diem. Iya, pasti begitu. Udahlah kayak cuekin aja gitu loh. Kalau misalnya kayak gitu. Cuma kalau pas pada saat kejadian itu mah nggak bisa. Kayak benar harus diselesaikan, kalau enggak ya udah. Nggak bisa. Itu guys, itu tuh contoh. Iya. Sebenarnya itu contoh simpel yang emang bisa mempengaruhi psikologi orang sama emang mental. Dan keras, betapa kerasnya verbal bullying itu kayak gitu. Kalau gue pernah gini. Jadi gue nggak usah sebut lah tahun berapa ya. Itu kayak ya gue sebut dah 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun lalu dan itu berturut-turut. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun keempat itu gue benar-benar di fase stres gitu kan. Benar-benar pertama gue harus menuju tujuan gue. Ya kan, tujuan gue buat jenjang buat gue kerja lah gitu kan intinya. Terus yang kedua, dan waktu itu ada kejadian gini. Gue kelas 10. Udah mah sekolahnya percaya apa enggak, kalau gue berasa gue nggak bebas di situ, udah kayak penjara. Terus pas di situ gue nggak tahu gue yang salah atau apa, gue kayak dijauhin udah sama teman gue yang sekelas loh kan. Kalau gue kan di luar kan banyak ya, di luar ya banyak lah teman gue gitu kan. Cuma kalau misalnya sekelas ini kayak benar ngejauhin gue udah. Jadi gue sendiri, dan waktu itu emang kan gue orangnya kayak ya udah kalau misalnya lu jauhin gue ya udah, kayak cuek-cuek aja gitu kan. Udah kayak gitu, gila sih itu, kayak nambah stres woy. Kayak unconscious tuh gue bisa dibilang stres sendiri. Udah sampai kelas 11 itu gue bisa nangis setiap hari. Udah sampai belum di rumah kan, di sekolah gue kayak gitu, pas rasanya tuh gue nggak pengen pulang pas sampai rumah. Gue juga di rumah tuh dimarahin terus gitu. Udah kayak berantem sama ibu gue terus. Dan sampai suatu saat gue berontak. Terus gue waktu itu keluar rumah, gue diem sendiri. Terus sampai gue nggak keluar kamar, gue diem sendiri. Sampai pas sudah mau kelas 12, pokoknya pas kelas 12 itu, gue pernah mau nyakitin diri sendiri, tapi habis itu teman gue, sahabat gue, waktu itu bilang, Kak, jangan kayak gini ya, jangan cutting, jangan apapun kalau misalnya lagi kayak gini. Kakak tuh udah di fase depresi. Dia aja tahu kan kalau misalnya gue lagi itu benar-benar depresi. Terus kayak emang orang tua gue nggak ngerti ya. And that time I don't trust anyone, termasuk counselor or psikologis yang
psikologis, apa tuh namanya, psikiater, enggak, I don't trust them gitu kan. Walaupun ya gue tahu gue punya orang yang gue sayang, orang yang gue kayak gue banyak sahabat gitu kan. Walaupun kayak gitu tapi gue nggak bisa. Waktu itu sampai gue benar-benar, lu percaya apa enggak, gue emang nangis tiap hari dan di kelas gue nangis. Kayak gue, I punch everything. Rasanya gue pengen, pas gue kan ngeliat keluar kayak, apa gue lompat dari sini aja ya. Kan gue waktu itu kelasnya di lantai 4 ya. Kayak, apa gue lompat dari sini aja ya. Terus kayak gue nggak tega gitu. Gue tahu abis itu kayak sampai rasanya gue mau berhenti dari sini, gue mau lulus dari sini, gue mau berhenti hidup. Dan waktu itu semua hobi gue stop, bener-bener I cannot do this gitu. Gue kayak apa yang harus gue lakuin gitu. Dan kebetulan gue masih bisa mikir gitu. Kayak kalau misalnya gue bunuh diri, emang sempat gue mau bunuh diri emang sempat. Dan waktu itu gue udah nulis surat, nggak surat sih, kayak kata-kata gitu. Sampai sekarang gue masih nyimpen sih. Terus kayak, why? Kayak pas gue baca ulang kayak kaget sendiri. Terus kayak bener-bener, dan gue waktu itu masih bisa mikir, kalau misalnya gue bunuh diri, kasian orang yang gue sayang. Walaupun saat itu gue nggak percaya sama siapapun. Kasihan ortu lu sih. Ya, mungkin ya kalau lu memutuskan untuk bunuh diri saat itu, yang sedih tuh banyak banget. Mungkin teman-teman lu yang ngejauhin lu kayak merasa bersalah pasti. Kenapa gitu? Iya. Tapi gue kayak pernah mikir, kenapa orang-orang yang suka ngebully itu kadang nggak tahu efeknya gimana ke orang lain. Kayak mereka ngebully nih, terus mereka nggak tahu nih efek selanjutnya tuh apa. Mereka senang-senang aja. Bodoh banget kalau nggak tahu efeknya. Ya gue dijauhin tuh gara-gara gue yang ngejauhin. Bully itu istilahnya bersenang-senang, buat kesenangan mereka aja sih. And they talk shit behind me, like really. Dan itu tuh nggak fakta gitu. Terus dan satu hal lagi, waktu itu guru-guru juga ngejauhin gue, karena gue yang emang ngejauhin orang-orang. And I don't trust them. And I don't like that school. Gue jujur nih. Nih gue nemu nih kata-kata yang gue tulis. Setelah gue dibully, dijauhin, ibu gue kayak gitu, ibu gue berantem. Ya maksud gue kayak gue sama orang tua gue berantem. Sampai gue berontak, I don't trust them. Kan my brother doesn't know about this. Habis itu gue gak percaya sama orang. Habis itu gue nulis gini. Today, my life is ruined. I feel like I just wanna die. But thank God I have other lovely people around me. But actually it is my own fault. Now I have no one. I have no one because I don't trust them. I don't trust them and I hate them gitu. Waktu itu gue bilang gitu. Terus kayak, wait, no, I am never be alone. I still have another person beside them. Now I just wanna
be alone. Wait, when I'm alone, also it's okay. If someone asks, are you fine? No, are you fine? Yes, I'm fine. Padahal di belakang itu tuh gue kayak, di depan gue senyum-senyum aja, like I'm really happy gitu. Pas di luar, terus pas kalau misalnya di belakang kayak like really hancur banget. Terus the thing that I must do now, gue bilang I just must focus to my grade, to my goals. Hanya itu yang membuat gue hidup pas masa itu. Karena gue tahu perjalanan hidup gue masih panjang. Waktu itu gue nulis kayak gitu. Dan sempat gue mau pindah sekolah waktu itu, kayak fine, I won't move, gue bilang gitu. Fine, I won't move, but I need to be alone. Until I graduate. So I hope I will be disappear from this world, I guess. Gue sampai nulis kayak gitu. Gila kan? Gue kayak pas baca ulang, apa? Gue depresi itu ya? Gitu. Terus gue pernah nanya ke orang tua gue, apa gue depresi? Terus ibu gue kayak, kamu tuh sebenarnya bukan depresi. Kamu tuh kesepian. Gitu. Tapi lu nggak tahu, gue bilang gitu, lu nggak tahu di belakang tuh gimana. Dan everyone said pas gue lulus, kamu tuh kuat banget, Ran. Kamu tuh kuat banget. Dan tiap orang bilang gitu tuh gue bingung, kenapa bilang ke gue kalau gue kuat. Gue tuh nggak kuat. Gue tuh nggak kuat gitu. Dan kalau misalnya gue inget tentang itu lagi, udah gue nangis sih. Dan kalau misalnya orang ngomongin tentang dewasa ke gue bakal kayak gimana ya? Kayak berontak gitu. Karena pas kejadian itu ya emang itu jadi Ya, trauma gitu, gimana ya? Soalnya salah satunya ada someone yang force me and bully me about being mature gitu. Pas lagi masa-masa depresi itu. gimana ya? Sebenarnya tuh ortu gue juga kayak bilang, kamu tuh harus dewasa, jangan kayak anak-anak. Nah, gue udah melakukan yang mereka suruh, cuman kayak, lu maunya apa sih? Apa sih? Masih aja kayak, kamu kapan dewasanya? Gue kadang suka apa sih, bingung. Gue apa sih udah ngelakuin yang kalian mau, yang kalian suruh, ya udah dilakuin dah. Kalau kalian masih bilang kayak gitu, harus ngapain dong? Boleh nggak sih gue nanya kayak gue harus ngapain lagi gitu? Cuman nggak berani. Soalnya apa ya? Gue boleh tahu nggak sih apa yang kalian mau, gimana, kayak sebenarnya tuh gimana? Mungkin gue bisa ngelakuin gitu, cuman kalau kalian cuma bilang gitu, ya gue lakuin. Specific thing ya. Ternyata salah. Iya, kalau misalnya gue pikir gue udah ngelakuin itu, tapi ternyata tuh tidak sesuai ekspektasi mereka dan mereka marah lagi. Terus kenapa nggak bilang specific way gitu? Apa sih? Kenapa kalian nggak ngomong secara detail?
gue tuh harus apa sih gitu. Coba deh ngomong secara detail gitu loh. Kalian merasakan itu juga gak sih? Kayaknya almost teenagers do. Teenagers feel that way kayaknya. Karena emang sekarang tuh masa transisi gitu kan. Gimana ya? Dan emang kalau misalnya masalah itu gue belum siap sih. Mental gue tuh belum siap. Tapi depresi mental, bener mental breakdown itu bisa disembuhin gak sih? Kayak masalah Perlahan-lahan. gue deh. Gue depresi udah 3 tahun. 3-4 tahun lah. Dan kadang tuh masih ada efek, masih ada di dalam gua tuh kayak mau ngeberontak tuh masih ada. Gua katanya kalau kata orang sih, kata psikologi sih, kalau depresi kayak benar-benar mental breakdown yang benar-benar down, itu tuh lama banget. Rehabnya tuh lama banget. Dan kayaknya setelah udah gua di kuliah gitu, di SGU kan nggak ada bully gitu kan, walaupun ada bully pasti orangnya dipanggil, iya kan? Nah itu yang gue seneng. Iya. I don't know. Kayak mereka tuh bersatu gitu loh. Nah itu udah pas di situ ya gue merasa bahagia udah. I happy in this university gitu. Udah kayak kembali ke my normal life. Dan gue udah ngelupain masalah depresi itu. Tapi masih ada sisa-sisa dikit lah ya. Kalau emang gue stres, bisa stres banget. Yep. Kadang nggak bisa dikontrol kalau emang nggak ada yang nenangin gue gitu. And is that, ya pokoknya itu the worst thing in my life lah. About real mental breakdown, my mental health kayak gitu. Nggak healthy lagi. Ya kan? Kalau kalian gimana nih? Kayak mental health-nya tuh gimana? Mental health apalagi nih pas lagi COVID gini gimana? Kan banyak pasti kalian merasakan hal yang berbeda. Tekanannya makin banyak loh sebenarnya. Tekanan di saat COVID tuh sebenarnya makin banyak loh. Iya, banyak banget tekanannya. Dan gue merasa udah di rumah mulu ya kan. Terus belum tekanan dari sekolah, dari orang tua. Pasti orang tua lah kebanyakan. Tekanannya dari orang tua kebanyakan. Iya nggak sih? Iya, terkadang sih. Tapi Terkadang. alhamdulillah ya selama ini pas lagi COVID sih damai-damai aja ya di rumah. Tapi ya terkadang gitu. Bikin bete. Iya. Udah yang kayak udahlah gitu loh. Iya. Kayaknya kalau sekarang orang-orang kan pasti sering pakai sosmed kan. Sekarang pas lagi COVID gini. Bisa jadi cyberbullying tuh increase. Nah, ini pengalaman gue nih ya. Gue kan kayak sejak COVID gini, ini kan kayak suka main TikTok gitu kan, kayak scroll gitu. Itu banyak banget yang kena mental health gitu, atau enggak mental breakdown tuh banyak banget. Nah terus sama orang kadang ada yang tanggapannya positif, ada yang negatif. Kadang
mereka tuh misalnya kita ngelakuin ini, cuman mereka tuh kayak di mata mereka tuh salah. Itu gue kadang mikir, apa lu nggak mikir dampaknya gimana ke orang itu? Terus kalau misalnya orang itu mentalnya emang cepet down, gituin, apa sih kalian gituin di sosmed gitu. Terus ya bisa aja kan mereka melakukan hal-hal yang di luar kayak di luar dugaan gitu. Iya bisa aja. Nih, gue ada nih, ini tante gue. Kan tante gue yang di Ciamis itu, iya, kan dia tuh rada-rada ya ada bisa dibilang punya kebutuhan khusus gitu loh, tante gue. Terus dia kan itu gue akuin dia tuh kalau nari jaipong itu, aduh keren banget deh. Mantap. Terus? Kalau nari jaipong dia kan kayak, duh, gue aja nggak bisa loh, gue kaku kalau nari. Dia bisa banget lentur badannya, gue suka. Gue mana? Dia tuh badannya lebih gemuk dari gue. Tapi bisa nari ya, keren. Bakat Gue emang. tuh hebatnya bisa nari lentur gitu, keren banget gitu loh. Gue kadang kan suka main ke rumahnya ya, dia suka halu, gue yang kayak iyain aja kayak iya gitu loh. Terus gimana tuh? Terus dia pernah ditipu. Pokoknya ini ada satu cerita ya, gengs. Jadi pernah, nggak tahu, gue udah lama banget sih kejadiannya. Jadi dia tuh ngefans banget sama Andre Taulany. Terus? Itu lu tahu kan, kayak ya udah kan. Dia tuh ditipu sama temennya, pokoknya dia ditipu terus sampai dia datang ke Jakarta gitu loh. Baru ketemu Andre Taulany, gue yang kayak, itu temennya kenapa sih gitu loh. Iseng Gila kan? lu ya. Kok Bayangin dong dari Ciamis ke Jakarta itu jauh buat ketemu idolanya dia. gila Dia ditipu sama temennya kayak lo nggak mikir itu loh. Orang kayak gitu tuh udah kayak orang kayak begitu tuh dikibulinnya tuh gampang banget gitu loh. Ya memang maksudnya kenapa mereka tuh nggak ada rasa kasihan gitu. Yang gue bingung kayak gitu. Orang yang melakukan Ya itulah apa sih? itu tuh kenapa? Pokoknya aduh, udah kan apa sih, ma gue tuh marah-marah kayak gitu. Pokoknya udah dia pulang lagi tuh ke Ciamis. Duh, gue yang kayak aduh. Pokoknya kalau gue setiap ke rumahnya, kalau dia udah ngomong gue kayak iyain aja kayak iya, kayak iya gitu kan. Ya udahlah iyain. Ya buat Yang penting dia ngehargai senang. Ya udah. aja. Walaupun Mati. iya, kan dia suka imajinasinya tuh tinggi, maksudnya bener-bener yang gitulah. Gue yang kayak oh iya gitu loh. Terus Percaya aja sih gue. bisa aja itu. Ya udah kan. Pokoknya ini balik lagi ke yang sekarang. Pokoknya kan dia main TikTok. Habis itu dia suka kayak nari-nari itu. Nari jaipong kan. Terus ada yang bilang gini, tadi ini gue tahu gara-gara tante gue cerita aja. Kayak pokoknya dia kan nari jaipong tuh. Habis itu ada yang ngebully gitu kan. Kayak sok-sokan banget sih nari, badannya udah begitu, pokoknya badannya begitu juga gimana, kayak ya udah kalau emang bisa kenapa enggak gitu loh. Kayak emang salah ya? Emang ada masalah kalau misalnya orang gemuk
nari jaipong kan nggak ada masalah cuy. Orang gemuk nari break dance bisa aja. Kalau emang dia bakat, emang salah gitu kan. Bisa aja kan Aneh banget sih. kalau iya masa Lu iri gitu. Lu terus iri. tante gue kayak ngebela lah gitu kan. Duh. Terus ya udah akhirnya dibilang gini, alah badannya 11-12 gitu, pokoknya digituin. Terus tante gue bilang gini, emang kan gue ini kayak pokoknya gue saudaranya gitu, langsung kicep tuh orang, kata tante gue. Gue kayak Bagus. please bisa nggak sih stop gitu for that stupid things. Aduh, Aduh, kenapa sih orang-orang ya coba Allah. deh lu apa sih kalian tuh yang suka ngebully gitu pikirannya terbuka gitu, kayak coba lu mikirin efek terdepannya tuh gimana gitu loh. Nggak pernah mikir sih, nggak ada otak lu pade. Yang suka ngebully nggak ada otak nih pada, gila loh. Kalau yang gue gini ya, kalau Ya misalnya udah kan. bullying itu tuh bisa jadi karena efek dari rumah, dari orang tuanya memperlakukan mereka, terus tentang pokoknya dia tuh ada rasa pengen berontak gitu dan akhirnya melampiaskan ke bully itu. Yang gue research seperti itu. Atau enggak dia pernah dibully, terus dia pasti apa sih melampiaskannya ke orang lain gitu, kayak ngebully orang lain gitu loh. Nah iya, bisa jadi kayak gitu. Nah, dua efek apa sih two things itu sih yang harusnya yang buat para pembuli itu begitulah intinya. Harusnya mereka tuh dikasih rehabilitas gitu, rehabilitas ke orang yang bisa membetulkan mental mereka gitu loh. Kan bisa gitu. Betul. Itu selama gue main TikTok banyak banget bulian di TikTok. Kayak lu mikir kayak ya bukan di TikTok doang sih. Misalnya Di semua ada sosmed gitu gitu kan. lah. Banyak di IG, di sosmed, Iya, pokoknya di semua sosmed begitu. Cuman karena gue main TikTok karena sering begitu kan, gue sering lihat komen-komenan orang kayak ih mereka kok parah sih gitu kan. Ya kalau gue sih bercanda kayak begini ya, kayak bercanda doang gitu loh. Kayak sampai ngebully juga kayak bercanda aja. iya kayak yang gue jadi keinget ini tau gak sih? Masa yang gue disebut laki anjing. Ya tahu. I know that. Loh, gak usah. Ya itu sebenarnya sih bercanda sih. Ya bercanda tapi lama-lama bisa jadi bulian. Itu bercanda doang. Ya Tapi bener, cuman bisa jadi lu. ya Iya kan? Tapi kalau emangnya iya guanya sih. terima-terima aja ya nggak apa-apa. Ya fine-fine aja ini gitu. Aja gitu. Cuma kan ya kayak gitu dah contohnya. Bisa aja orang lain merasakan kalau emang itu tuh bikin nyakitin dia. Tapi kadang bingung juga sih salah dia apa salah yang orang yang ngomong itu. Ya kan? Pokoknya apa ya, orang itu bebas berkreasi, kayak
ya kalian tolonglah kalau orang itu walaupun dia salah, akhirnya ya hargain aja kayak ya udah. Walaupun gue kadang suka bercanda kayak keterlaluan gitu, cuman gue langsung sadar kayak ih parah ya gue gitu, langsung parah Iya, banget ya gue gue langsung kayak bercandanya. gitu kayak wah, kayak kenapa gue jadi kayak gini ya? Itu jahat banget ya gue ya. Gue langsung kayak gitu tau. Kalau misalnya gue melakukan yang udah menuju bullying, udah atau misalnya gue melakukan kesalahan apa, udah gue kayak sadar diri aja. Tapi kadang orang nggak bisa mikir. Terus mikir juga kayak gak enak ya ternyata kayak ternyata gak enak ya ternyata ya gak enak ya digituin gitu loh. Iya. Kadang gue merasa kayak gitu. Terus oh ini yang dirasain kalau dibully ya gitu. Iya. Gua Jadi kayak tahu gitu efeknya apa, resikonya apa. iya. Kayak akhirnya kayak lu paham masalah itu gitu. Jadi guys, kalian tuh harus bijak gitu. nah iya, bijak dalam Bijak dalam apa? Berkata maupun fisik. Jangan sampai lu kayak lu berkata terus sih sembarangan, kayak berkata sembarangan ke orang. Kita kan nggak tahu kalau orang itu mudah tersinggung atau enggak. Karena gitu loh. ya Jadi kan tiap orang gue aja beda-beda. kayak sekarang harus kayak menjaga kata-kata kayak gue nggak boleh apa keterusan. Gue suka keterusan kalau ngomong, kayak gue bercandanya tuh bener-bener yang kayak Iya, iya. kayak mungkin menurut gue udah parah banget, cuman kadang-kadang nggak sadar kayak gue ngomong apa gitu loh, kayak baru sadarnya tuh setelah gue ngomong kayak gue ngomong apa tadi. Iya, suka begitu emang kayak Terus gue kayak mikir, oh gue salah ya, gue salah ngomong. gue kadang suka digini deh. Aduh, Gue suka maaf ya, kayak gue langsung kayak maaf ya gitu. gue suka digini sama orang kayak Gue kayak kamu tuh maaf. ngomong mikir apa dipikirin dulu baru ngomong gitu. Kalau kamu tuh udah becas kayak ngomong aja. Kadang nggak gue pikirin gitu. Apa yang gue omongin terus kadang kayak tadi gue ngomong apa ya? Gitu. Gue sih gue nggak pernah ditegur kalau bercanda, cuman kadang gue sadar sendiri kayak gue separah itu kalau ngomong ya, kayak gue parah ya ngomong gitu. Tapi untungnya ditegurnya baru sekali gitu. Gue tuh nggak pernah sendiri. Gue kayak gue mungkin pernah ditegur, cuman seinget gue kayak nggak pernah ditegur sama orang. Gue merasa sendiri kayak oh gue kayaknya ngomong parah nih, terus gue kayak merasa enggak, kan gue orang nggak enakan kan ke orang. Udah gue kayak ih minum apa sih, gue aja sekarang kayak kalau mau ngomong lu marah nggak, gue sampai nanya gitu ke orang kayak lu marah nggak, bener lu nggak marah. Gue kadang merasa gitu kayak nggak berani, kayak lu marah nggak, bener nggak marah gitu loh. Gue sampai kayak gitu. Gila bisa kayak gitu sampai kayak gitu, berani banget ya. Berarti lu masih ada rasa bersalah gitu. Terus apa kabar orang yang ngomongnya nggak ada rasa bersalah ya, kayak Banyak kok yang kayak gitu. banyak. Dan itu tuh
Kayak lu tuh orang kayak gitu tuh mikir apa? Tapi pas gue tanya ke orang yang melakukan itu, gue tanya kenapa melakukan ini, kayak bisa berhenti nggak sih? Katanya nggak bisa gitu. Kayak bukan Kadang udah menjadi hobi. jadi hobi gitu. Kayak gimana sih ininya? Sebenarnya bisa ini tau, bisa disembuhin gitu tau. Bisa, cuman rada susah. Harus benar. Gue nggak tahu ya, mungkin emang rada susah buat nyembuhin kayak gitu. Emang harus yang spesialis ini yang buat nyembuhin kayak gitu. Ya kan? Itu tuh kayak gila sih kalau saya ngomongin tentang ini tuh banyak banget gitu. Ya kan guys? Harus dijabarkan. Wah, tuh. Nah jadi tuh Jabarkannya tuh banyak banget. banyak banget. Jadi pesan gue nih ya buat kalian yang mendengarkan saat ini, apalagi pas lagi COVID ini ya, jagalah gitulah, kuatkan mental kalian aja udah, ikhlas, Terus pesan dari gue, jangan sabar doang. kalian tuh harus menjaga omongan. Sumpah. Karena omongan Jujur harus ngomong kayak gini. Kalian harus menjaga omongan ke orang lain. Gitu. yang kita bilang tadi kan, Udah verbal, sih itu aja kalau pesan dari gue. Lu harus menjaga, ya, ya kan, karena verbal itu, menjaga omongan, menjaga sikap gitu loh. verbal tuh paling menyakitkan menurut gua sama Salsa tuh untuk Betul. berdampak ke mental health ini. Buat apalagi udah lapas lagi sekarang ini dah lockdown, apalagi mau lockdown kayak gitu-gitu. This really worst gitu. Kalau misalnya kalian gak kuat ya udah hancur. Gimana? Lu mau bunuh diri? Enggak kan? Tahan diri kayak. Jadi kalau misalnya kalian mau bunuh diri, ingat aja yang ada di atas, sama orang tua kalian, sama orang-orang terdekat kalian. orang yang sayang Udah inget itu aja. Ingat itu aja. Dah. Orang yang sayang sama lu tuh banyak gitu, kayak masih banyak dong, gitu. Jangan ngelakuin hal-hal bodoh deh. Banyak banget gitu. Daya segi Oke guys, that's it. Segini dulu ya Bu untuk malam ini, untuk podcast sekarang tentang ini. Karena kalau misalnya dilanjutkan Tuh, aduh, banyak banget. sebenarnya ini bahasannya tuh kalau dijabarin, bisa sampai, aduh banyak banget deh. Detail dan mungkin di podcast selanjutnya kita bakal ngomongin ya mirip-mirip lah. Ya, bakal ngomongin yang mirip kayak gini. Bakal ada part selanjutnya, semoga aja, doain aja. Ya, doain aja kita buatnya teratur video, teratur mau buat podcastnya yang enggak. Iya. Karena kita buat podcast tuh nggak teratur banget kan ya, berantakan banget. Iya kan? Pokoknya doain aja semoga podcast ini teratur gitu. Semoga podcast ini teratur dan terus berlanjut ya guys ya. Betul. Dah. So ya. See you. Bye. Good night guys. See you next video. Gute Nacht. Tschüss.